Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang. Hari ini berita bahwa ada saksi yang didatangi oleh pihak kepolisian atau penyidik. Saksi yang mungkin saja saksi ini adalah saksi yang pernah terperiksa. Mungkin salah satu di antara saksi yang terperiksa, sekitar kurang lebih dari ratusan saksi yang pernah terperiksa. Siapakah saksi tersebut? Memang kita tidak terlalu kaget pada saat kita membicarakan masalah saksi yang pernah didatangi oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena memang pernah ada beberapa saksi yang pernah didatangi oleh pihak kepolisian. Kita ketahui dulu pernah ada saksi yaitu Pak Mulyana. Pak Mulyana rumahnya pernah didatangi oleh pihak penyidik sehubungan dengan adanya penggeledahan di rumah Pak Mulyana. Kenapa Pak Mulyana rumahnya digeledah? Karena mungkin sehubungan dengan adanya dulu Pak Yosep pernah tinggal bersama dengan Pak Mulyana di rumahnya Pak Mulyana, ya, waktu itu sudah lama sekali ya. Kemudian juga bersamaan juga ada saksi Kang Yoris juga digeledah rumahnya dengan waktu yang bersamaan antara Pak Mulyana dengan Kang Yoris. Kemudian selang beberapa jam, kemudian berangkat menuju ke salah satu anggota perwira kepolisian juga sama digeledah rumahnya dalam satu hari yang bersamaan waktunya. Kemudian dilanjutkan dengan sorenya di TKP ada rekonstruksi waktu itu. Kenapa saya tahu? Karena memang pada saat itu saya ada di daerah Jalan Cagak, karena waktu pada saat penggeledahan Pak Mulyana tidak ada di tempat, kalau tidak salah sedang ada di Sukabumi. Kemudian istrinya juga sedang ada di luar, sehingga pada saat penggeledahan cuma ada anaknya saja pada saat itu. Sehingga pada saat itu Mr. Dedi ditelepon dan untuk segera menuju ke rumahnya Pak Mulyana, karena saya waktu itu lagi bersama dengan Pak Dedi, sehingga saya meluncur ke sana dengan Kang Heri Susanto bertiga ke rumahnya Pak Mulyana, dan memang sedang adanya penggeledahan di rumah Pak Mulyana. Waktu itu kita tidak jadi berangkat ke rumah Kang Yoris karena memang situasi dan tidak memungkinkan, jadi kita standby di TKP waktu dulu ya. Artinya bahwa memang tidak terlalu kaget kalau misalkan ada penyidik mendatangi rumah daripada saksi. Nah, sore ini dalam guyuran hujan yang sangat deras, terlihat penyidik mendatangi rumah seorang saksi. Tentunya adalah hal apa yang dilakukan oleh penyidik. Apakah ada penggeledahan seperti yang sama disampaikan oleh sama dilakukan waktu pada saat kepada Mulyana juga kepada anggota dan juga rumahnya Kang Yoris waktu itu ya bersamaan. Apakah rumah yang saksi sekarang yang diperiksa ini, yang pernah diperiksa dan sekarang didatangi oleh pihak kepolisian, apakah juga hal yang sama untuk digeledah? Nah, justru kita belum tahu informasinya, apakah seperti apa, apakah berhubungan dengan apa. Kalau kita misalkan melihat bahwa kalau misalkan ada penyidik datang ke rumah, maka mungkin ada banyak kemungkinan. Satu, kemungkinan ada penggeledahan. Kedua, ada melihat situasi ya. Karena apa? Karena kalau misalkan berhubungan dengan tanya dan jawab, itu berkaitannya dengan BAP tentunya. Kalau BAP tentunya tidak di rumah, tapi ada pemanggilan saksi untuk datang ke Polda Jabar atau ke Polsek Jalan Cagak. Tapi kalau misalkan penyidik yang datang langsung ke rumah, maka apa yang terjadi sebenarnya? Apakah penggeledahan? Apakah pengambilan data-data, barang-barang? Ataukah melihat situasi, keadaan di rumahnya apa saja? Ataukah melihat situasi kepunyaan apa saja yang ada si saksi ini di rumah itu, ya, berhubungan dengan pembelian barang misalkan, ataukah pembelian barang milik pribadi yang mungkin akan dicek oleh pihak kepolisian, mungkinkah seperti itu, ya? Karena apa? Karena didatangi oleh pihak penyidik. Ini baru asumsi saya, sekali lagi ini asumsi saya kan. Bukan sesuatu hal yang memang iya di sana dilakukan, tapi baru asumsi. Asumsinya kenapa? Kenapa kok penyidik datang ke rumah? Kalau berkaitan dengan BAP kan harusnya
ya saksi yang datang ke Polda. Tapi kenapa kalau penyidik datang ke rumah? Mungkin saja, ini asumsi saya sekali lagi, mungkin mengecek situasi keadaan rumah, mungkin di sana ada siapa saja di dalam rumah itu, kemudian situasinya seperti barang-barang apa saja yang ada di rumah situ, ya. Kemudian barang-barang yang dimilikinya dibeli dari sumber dana apa, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan mungkin masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan barangkali. Nah, tentunya sekali lagi kalau ada saksi yang diperiksa sekarang mungkin berkaitannya adalah, kan tadi saya katakan bahwa kasus Subang ini ada dua. Satu adalah kasus penghilangan nyawa kedua orang, yaitu almarhum Ibu Tuti dan Amelia. Kemudian adalah masalah yayasan atau sekolah. Nah, dua ini yang masuk yang kemana? Ya mungkin kita bisa saja kita menerka bahwa ini masuknya adalah ke arah yayasan. Karena kalau ke kasus ini kan sudah P21. Memang masih ada yang belum P21, baru 2 orang yang P21-nya. Nah, kemungkinan ini adalah arahnya ke arah masalah yayasan, sepertinya mungkin seperti itu. Dan kalau kita lihat, kalau memang iya bahwa ini berkaitan dengan masalah yayasan, sekali lagi dalam arti global, yayasan itu ya sekolah juga yang menaunginya juga sekolah, yayasan tersebut, ya, operasional daripada sekolah tersebut, ya. Nah, mungkinkah itu yang sedang memang sekarang dikejar oleh pihak kepolisian? Artinya memang pihak kepolisian begitu masif sekarang terus mengejar. Beberapa saksi kemarin sudah diperiksa seputar masalah yayasan. Kita tahu juga kan, ada guru, ada kepala sekolah. Kemudian juga apakah saksi yang sekarang berkaitan juga dengan masalah yayasan? Kita tunggu saja. Kemudian juga kalau tidak salah beberapa hari, mungkin besok, mungkin kapan, ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa di seputaran lah pokoknya lah, ya. Pokoknya akan diperiksa seperti itu. Nah, artinya bahwa memang ke arah yayasan ini terus dikejar sampai mungkin bisa diketemukan nanti siapa tersangka di balik ini semua. Tentu juga ini kita akan menunggu. Karena harapan kita semua adalah kalau misalkan adanya tersangka, harapan apa satu? Adalah akan membongkar yang lainnya. Itu harapan. Seperti yang kita harapkan juga pada saat Ramdhanu jadi tersangka, Pak Yosep jadi tersangka, kita mengharapkan ada juga info-info yang akan dikeluarkan oleh mereka berdua. Termasuk juga nanti di yayasan apakah akan ada tersangka, kan diharapkan juga akan ada informasi-informasi yang didapat nantinya. Kita tunggu saja peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terus begitu masif terhadap kasus yang berhubungan dengan masalah yayasan. Siapa saksi yang diperiksa hari ini? Tentunya tidak jauh dari masalah yayasan. Siapa dia? Ya kita bisa menebak, karena di yayasan saksi-saksi kita bisa menebak. Tidak terlalu banyak di yayasan, ya. Beda dengan di kasus yang pembunuhannya, itu begitu banyak saksinya, ada 100 lebih saksi yang sudah diperiksa dan 50 orang yang diambil pernyataannya. Kalau di yayasan atau sekolah kita bisa hitung lah, ya. Ada pembina, ya, ada kepala sekolah, ada guru-guru, operator, bendahara dan lain sebagainya. Ya cuman itu saja paling. Kita bisa menebak siapa kira-kira yang berhubungan dengan ini semua. Tentunya adalah harapan kita bahwa pemeriksaan ini akan memberikan kelanjutan-kelanjutan yang langsung bisa menuju ke arah yang apakah ada pelaku-pelaku pelanggaran yayasan ini. Jelas sudah ada pelanggaran itu, ya. Pelanggaran yang disampaikan adalah adanya data fiktif. Apakah ada pelanggaran lagi? Kita tunggu saja sejauh mana hasil daripada tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik hari ini atau sore tadi dalam kucuran hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.